Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jadi jantungnya ilmu ekonomi. Sesuatu yang sebenarnya kita temui tiap hari, entah kita sadar atau enggak, yaitu hukum penawaran dan permintaan. Jadi, pembahasannya bakal kita urut dari awal ya. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih ilmu ekonomi itu ada. Terus kita bedah satu-satu apa itu hukum permintaan dan hukum penawaran. Setelah itu, baru kita lihat gimana keduanya nentuin harga barang. Dan terakhir, gimana pasar secara alami mencari keseimbangannya sendiri. Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebelum kita jauh ngomongin penawaran dan permintaan, kita perlu mundur sedikit dan nanya satu hal yang paling fundamental. Jadi, apa sih masalah utama yang coba diselesaikan sama ilmu ekonomi? Mungkin banyak yang ngira jawabannya uang atau kekayaan, tapi bukan itu. Ada satu konsep yang jauh lebih mendasar yang jadi alasan kenapa ilmu ekonomi itu lahir. Nah, konsep itu adalah kelangkaan. Simpelnya gini, keinginan kita sebagai manusia itu kan nggak ada batasnya ya. Tapi sumber daya yang ada di dunia ini, entah itu waktu, uang, atau barang, semuanya terbatas. Nah, benturan antara keinginan tak terbatas dan sumber daya terbatas, inilah yang disebut kelangkaan. Dan ini adalah fondasi dari semua teori ekonomi. Oke, karena ada kelangkaan, pasar butuh cara untuk ngatur alokasi sumber daya. Caranya gimana? Lewat dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Yuk, kita bahas kekuatan yang pertama, yaitu dari sisi kita sebagai pembeli, permintaan. Bayangin aja ini kayak tarik tambang. Di satu ujung tali ada permintaan, itu kita semua para konsumen yang butuh barang dan jasa. Nah, di ujung satunya lagi ada penawaran, yaitu dari sisi produsen atau penjual yang nyediain barang dan jasa itu. Hukum permintaan ini sebenarnya gampang banget dipahami karena kita ngalamin ini tiap hari. Coba deh pikirin, kalau harga kopi langganan Anda tiba-tiba naik 2 kali lipat, Anda mungkin jadi mikir-mikir kan buat beli? Atau malah nggak jadi beli? Sebaliknya, pas ada promo buy one get one, langsung pengen beli, ya kan? Nah, itulah hukum permintaan. Biar lebih jelas, kita lihat data penjualan telur ini. Pas harganya 1.000 perak, laku 100 butir sehari. Tapi, begitu harganya naik jadi 3.000, penjualannya langsung anjlok 60 butir. Ini bukti nyata kan? Harga naik, orang yang beli jadi lebih sedikit. Nah, kalau angka-angka tadi kita tuang ke dalam grafik, hasilnya ya kayak gini. Garisnya turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini nunjukin hubungan yang terbalik. Makin tinggi harganya, makin sedikit jumlah yang diminta. Begitu juga sebaliknya. Oke, sisi pembeli udah. Sekarang kita pindah ke ujung tali yang satunya lagi. Kita lihat dari sudut pandang penjual atau produsen, yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran ini kebalikannya dari hukum permintaan. Kalau buat penjual, harga tinggi itu justru kabar baik. Itu jadi insentif buat mereka untuk jualan lebih banyak. Logis kan? Kita balik lagi ke contoh telur tadi. Coba Anda bayangin jadi peternaknya. Kalau harga telur cuma 1.000, mungkin Anda cuma mau jual 100 butir. Tapi, kalau harganya naik jadi 3.000, wah Anda pasti semangat banget buat produksi dan jual sebanyak-banyaknya. Sampai 500 butir. Kenapa? Ya karena keuntungannya lebih besar. Nah, kalau digambarkan dalam grafik, kurva penawaran itu naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini nunjukin hubungan yang searah. Harga makin tinggi, jumlah barang yang ditawarkan juga makin banyak. Oke, kita udah punya dua kekuatan yang saling berlawanan nih. Permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Terus gimana? Nah, disinilah serunya. Interaksi antara keduanya inilah yang nentuin harga di pasar. Kita semua pasti inget dong, waktu awal pandemi, tiba-tiba semua orang panik nyari hand sanitizer. Permintaan melonjak gila-gilaan. Tapi, jumlah hand sanitizer yang ada di toko kan segitu-gitu aja, belum nambah. Hasilnya apa? Ya harganya jadi mahal banget karena semua orang berebut barang yang sama. Secara teknis, yang terjadi itu namanya pergeseran permintaan. Jadi bukan cuma orang mau beli lebih banyak kalau murah, tapi di harga berapapun, jumlah orang yang mau beli itu jadi jauh lebih banyak dari biasanya. Karena barangnya tetap, ya otomatis harganya ketarik ke atas. Contoh lain, kita lihat pasar smartphone. Tiap tahun kan ada model baru yang rilis, ya kan? Nah, saat model baru keluar, artinya jumlah pilihan smartphone bagus di pasaran jadi bertambah, penawarannya meningkat. Nah, ini yang disebut pergeseran penawaran. Bisa kita lihat di grafik, kurvanya geser ke kanan. Artinya, makin banyak barang yang tersedia di pasar. Sementara jumlah pembelinya relatif sama. Apa yang terjadi? Ya penjual model-model lama harus nurunin harga biar bisa bersaing. Makanya harga smartphone lama biasanya langsung turun begitu ada yang baru. Jadi, dua kekuatan ini, permintaan dan penawaran, itu nggak pernah diam. Mereka terus tarik-menarik, dorong-mendorong, sampai akhirnya mereka menemukan titik tengah.
Titik tengah inilah yang kita sebut titik equilibrium. Ini adalah harga yang pas, di mana jumlah barang yang ingin dibeli orang itu sama persis dengan jumlah barang yang mau dijual oleh produsen. Semuanya seimbang, nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang kelebihan. Dan yang paling keren dari semua ini apa? Keseimbangan ini tuh nggak ada yang ngatur. Nggak ada panitia yang nentuin harga. Semuanya terjadi secara alami cuma dari jutaan keputusan kecil yang dibuat oleh kita semua, para pembeli dan penjual. Ekonom Adam Smith menyebutnya sebagai tangan tak terlihat yang mengatur pasar. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Kalau ternyata pasar punya mekanisme alami untuk menyeimbangkan dirinya sendiri, lalu apakah intervensi dari luar, misalnya dari pemerintah, itu sebetulnya diperlukan? Ini jadi bahan pemikiran yang menarik kan?